Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Namanya Ali bin Ismail, ya. Beliau lahir, ya, 260 Hijriah, kemudian wafat, ada khilaf tapi ada yang mengatakan 320 atau 330, ya. 330 Hijriah, ya. Sehingga beliau hidup di abad ke-3 dan abad ke-4, ya. Disebut Al-Asy'ari, ya, adalah nisbah kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nisbah pada Abu Musa Al-Asy'ari. Radhiyallahu taala anhu. Adapun kehidupan beliau, ya, beliau wallahu alam memiliki ayah yang di atas sunnah, oleh karenanya disebutkan ayah beliau, ya, Ismail, ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada Abu Hasan Al-Asy'ari untuk belajar kepada Zakaria As-Sijzi, atau Zakaria As-Saji, ya. Zakaria As-Saji yang dia adalah bermadhab ahlul hadis, ya, bermadhab ahlus sunnah wal jamaah. Abu Al-Asy'ari, ya, ketika ayahnya meninggal, maka dia hidup bersama ibunya, dan ibunya menikah dengan bapak tirinya, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Ibunya menikah dengan tokoh Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Maka Abu Hasan pun belajar Mu'tazilah, ini tokoh Mu'tazilah, ya. Tokoh besar Mu'tazilah. Sehingga beliau pun belajar Mu'tazilah kepada bapak tirinya. Maka beliau belajar Mu'tazilah bapak tiri beliau, ya. Nah, Abu Ali Al-Jubba'i ini, ya, punya anak, saya tidak salah baca tadi, namanya Abu Hashim Al-Jubba'i, ya, yang terkenal dengan ahwal Abu Hashim, ya. Abu Hashim Al-Jubba'i ini anaknya. Baik. Sampai akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala menetap dalam Mu'tazilah 40 tahun. Dalam akidah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau pun sadar, ya, disebutkan beliau sempat hilang dari kerumunan masyarakat. Kemudian setelah beberapa hari atau 15 hari, sekian hari, kemudian setelah itu beliau pergi ke masjid, kemudian naik di atas mimbar, kemudian menyatakan bahwasanya beliau telah meninggalkan akidah Mu'tazilah, ya. Beliau telah meninggalkan akidah Mu'tazilah, ya. Oleh karenanya disebut oleh para ulama Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase dalam akidah, ya. 3 fase akidah, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah, yang tadi kita sebutkan selama 40 tahun, ya. 40 tahun, bahkan beliau benar-benar menjadi imam dalam kelompok Mu'tazilah. Bahkan ketika beliau sadar, beliau mengatakan, saya telah menulis buku yang tidak pernah ada buku yang tulis seperti itu tentang membela Mu'tazilah. Kemudian beliau berubah setelah itu, fase kedua, beliau terpengaruh dengan Kullabiyah, yaitu fase Al-Kullabiyah. Fase Kullabiyah. Nah, kenapa Abu Hasan Asy'ari berubah jadi Kullabiyah? Ada banyak pendapat, ya. Ada yang mengatakan beliau menimbang-nimbang dalil sehingga beliau melihat sepertinya tidak kuat sehingga akhirnya beliau berubah. Ada yang mengatakan beliau mimpi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab disebut kenapa beliau berubah, ya.
Intinya akhirnya beliau pindah ke fase Kullabiyah. Kita tahu Mu'tazilah menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Baik sifat dzatiyah maupun fi'liyah. Sifat dzatiyah maupun apalagi fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah atau fi'liyah atau ikhtiyariyah. Ya. Sifat dzatiyah seperti misalnya wajah ya. Kemudian mata ya. Kemudian tangan. Kemudian al-ulu, ketinggian Allah. Ya. Dan lain-lain. Ini semua ditolak oleh Mu'tazilah. Sifat ikhtiyariyah seperti rahmat ya. Semuanya harus ditakwil ya. Rahmat, kemudian murka, ghadab ya. Ridha ya. Istiwa dan lain-lainnya. Ini ditolak oleh Mu'tazilah. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ya berpindah pada mazhab Kullabiyah. Yang kita tahu mazhab Kullabiyah ya menetapkan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah. Ya, yang ini semua ditetapkan oleh Kullabiyah dan tetapi menolak seluruh sifat-sifat ikhtiyariyah. Apa itu ikhtiyariyah? Ikhtiyariyah itu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sebut fi'liyah atau ikhtiyariyah. Seperti berbicara. Jadi, rahmat, murka, ridha, istiwa, berbicara, kalam. Ya, ini semua adalah sifat-sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berbicara, maka Allah berbicara. Kapan Allah berubah topik, kapan terserah Allah. Kapan Allah ridha, terserah. Kapan Allah rahmat, kalau ada sebabnya Allah rahmat, dan seterusnya ya. Ini ditolak oleh dua-duanya. Seluruh sifat, baik zatiyah maupun ikhtiyariyah ditolak oleh Mu'tazilah. Adapun Kullabiyah, mereka menetapkan seluruh sifat zatiyah. Ibnu Kullab menetapkan sifat wajah, mata, tangan, ketinggian Allah dan lain-lain dia tetapkan. Adapun sifat ikhtiyariyah maka ditakwil menjadi sifat dzatiyah ya. Ada dua metode menghadapi sifat ikhtiyariyah. Bisa ditakwil menjadi sifat dzatiyah atau fi'il diartikan maf'ul. Ya, jadi perbuatan Allah diartikan dengan objek ya. Perbuatan Allah diartikan dengan objek atau makhluk. Contoh sederhana, misalnya ditakwil menjadi sifat dzatiyah. Seperti kita sebutkan akidah Kullabiyah pada akidah al-muwafat. Seperti ridha. Menurut Kullabiyah, ridha Allah itu bukan sifat ikhtiyari. Jadi yang ada namanya ikhtiyariyah. Kalau berkehendak Allah lakukan, jika tidak maka tidak, itu enggak ada dalam kamusnya Kullabiyah. Jadi sifat ridha ini ditafsirkan dengan sifat dzatiyah. Artinya Allah ridha kepada seseorang sejak zaman azali. Kalau orang itu meninggal dalam kondisi muslim, Allah sudah ridha kepada dia dan keridhaan Allah tidak pernah berubah, tidak pernah naik turun, selalu ridha seperti itu karena sifat itu sifat dzati. Allah enggak boleh mengalami perubahan. Enggak boleh ridha kepada dia, marah kepada dia enggak boleh. Ya sama seperti sifat murka misalnya. Allah murka kepada orang yang bakalan murtad meskipun dia kebanyakan umurnya adalah Islam. Tapi karena Allah tahu dia bakalan murtad sejak zaman azali, Allah sudah murka kepada dia meskipun dia belum lahir, meskipun dia belum muncul, Allah sudah murka sama dia karena sifat tidak boleh berubah. Di antaranya sifatul kalam. Firman Allah kan adalah sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berkehendak, Allah bicara dengan Nabi Musa, Allah bicara dengan Nabi Muhammad SAW, Allah bicara dengan Jibril, beda-beda topiknya, beda-beda. Allah bicara dengan menurunkan Taurat, Injil, beda-beda ya. Kata mereka tidak. Firman Allah adalah kalamun nafsi, bahasa jiwa yang tidak pernah berubah. Dari dulu itu saja, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak boleh mengalami perubahan. Kalau diterjemahkan bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan bahasa
Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dengan bahasa Syriania jadi Injil. Jadi mereka takwil sifat-sifat fi'liyah menjadi sifat dzatiyah karena mereka punya syubhat Allah tidak boleh mengalami perubahan. Allah tidak boleh, jadi Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Semuanya ditakwil ya. Atau takwil model kedua, fi'il diartikan maf'ul, seperti mereka mengatakan Allah mencipta. Sifat di antara sifat ikhtiyari adalah mencipta ya. Di antara sifat ikhtiyari adalah mencipta. Berbicara, mencipta. Al-khalq. Mencipta ya. Mencintai banyak ya. Bagaimana kalau dengan mencipta? Mereka mentafsirkan mencipta, khalq adalah makhluk, yaitu Allah. Kalau dikatakan Allah mencipta, bukan Allah membuat penciptaan tapi muncullah makhluk. Jadi al-khalq maknanya adalah makhluk. Ini di antara tafsiran mereka karena kalau menciptakan sesuai dengan kehendak, mereka mengatakan tidak ada perubahan. Tidak boleh ada namanya tadinya Allah mencipta ini kapan waktunya, Allah ingin mencipta ini pada waktu ini, kata mereka enggak bisa. Karena ini ada perubahan pada Allah, Allah harus statis. Nah, terus bagaimana kalau ada penciptaan? Ada makhluk. 1000 tahun lalu kita enggak ada, sekarang sudah ada. Ya, Allah mencipta maksudnya Allah memunculkan adanya makhluk tanpa ada penciptaan. Ya begitulah akidah mereka. Allah memunculkan makhluk tanpa ada penciptaan. Karena kalau ada penciptaan dalam zat Allah baru terjadi, ini tidak boleh pada Allah. Karena mereka bilang Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu. Nah, inilah mazhab kullabiyah. Nah, apakah Abul Hasan berpindah pada fase ketiga, fase Ahlus Sunnah? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama Ahlus Sunnah ada khilaf tentang bagaimana kondisi Abul Hasan Al-Asy'ari. Apakah dia berpindah dari marhalah kullabiyah kepada marhalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagian ulama mengatakan iya, ya. Iya, dia pindah. Ya, di antaranya pendapat adalah Ibnu Katsir ya. Berpendapat demikian ya. Az-Zahabi juga mengisyaratkan akan hal tersebut ya. Adapun yang mengatakan tidak di antaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim ya. Ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, mereka berpendapat ulama sebelum Ibnu Taimiyah misalnya As-Sijzi dalam kitabnya Arad ala man ankara al-harf as-saut ya. Ada khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah tentang bagaimana kondisi Abul Hasan Asy'ari. Apakah dia berpindah kepada marhalah ketiga? Kenapa ada khilaf? Karena ada buku-bukunya yang menunjukkan dia seperti berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Di antara buku-buku terakhir yang dimiliki oleh Abul Hasan Asy'ari seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ya. Ada kitab Al-Luma ya. Ada kitab Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Kemudian ada kitab Risalah ila Ahli Saghar. Risalah ila Ahli Saghar. Kitab-kitab ini, keempat kitab ini yang sampai kepada kita mengisyaratkan bahwasanya beliau bermadhab Ahlus Sunnah. Apalagi dalam kitab misalnya Maqalatul Islamiyin. Dalam Maqalatul Islamiyin beliau membedakan pendapat kullabiyah dengan pendapat alul hadis. Beliau membedakan antara pendapat kullabiyah dan pendapat alul hadis. Seandainya menurut beliau kullabiyah adalah Ahlus Sunnah, beliau akan memasukkan pendapat kullabiyah dalam pendapat Ahlus Sunnah. Tapi ternyata dalam Maqalatul Islamiyin beliau membedakan Mu'tazilah, kemudian beliau bedakan kullabiyah, dan kemudian beliau bedakan dengan Ahlus Sunnah atau alul hadis. Sehingga sekarang beliau membedakan antara kullabiyah dengan alul hadis. Ya, ini menjadikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya beliau telah berubah menuju Ahlus Sunnah. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah dia mengatakan saya berpendapat dengan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan kitab Imam Ahmad bin Hanbal bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian dalam kitabnya juga Al-Ibanah ya. Jadi dalam Ibanah juga beliau membantah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran itu Allah ciptakan suara di udara atau suara di pohon didengar oleh Nabi Musa. Dibantah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa itu firman-firman Allah. Allah tidak pernah menciptakan suara didengar oleh
Nabi Musa alaihissalam. Tapi suara apa adalah firman Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan suara yang Allah ciptakan. Sehingga seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari telah kembali kepada Ahlussunnah. Jadi saya sebutkan apa dalil-dalilnya. Di antara dalilnya beliau ikrar mengikuti mazhab Imam Ahmad. Ini dalam kitabnya, dalam kitab beliau Al-Ibanah. Kemudian di antaranya beliau membedakan antara akidah Kulabiyah dengan akidah Ahlul Hadis. Kemudian yang ketiga juga beliau membantah Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah dalam masalah suara. Masalah suara Allah. Kemudian yang keempat juga beliau menolak dalil a'rad dalam kitabnya Al-Luma. Beliau menolak dalil a'rad. Ini kira-kira 4 pendalilan yang dilihat oleh sebagian ulama seperti Ibnu Katsir dan juga lainnya. Bahwasanya nampak sekali bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari sampai pada marhalah ketiga, marhalah Ahlussunnah wal Jamaah, karena beliau berikrar mengikuti pendapat Imam Ahmad. Kemudian beliau tadi membedakan antara mazhab Kullabiyah dengan Ahlussunnah. Kemudian beliau membantah Mu'tazilah masalah suara, bahwasanya suara tersebut mereka Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan suara Al-Qur'an di udara kemudian dengar oleh Musa, dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang terakhir dia menolak dalil a'rad. Menolak dalil a'rad dalam kitabnya Al-Luma ya. Ini isyarat-isyarat beliau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pendapat sebagian ulama yang lain bahwasanya beliau tidak berpindah kepada fase Ahlussunnah. Beliau berusaha namun tetap saja masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Sisa Mu'tazilah tadi apa syubhat Mu'tazilah yang paling utama ya ini tadi menolak sifat ikhtiyariyah. Dan ini dari Jahmiyah, yaitu Allah harus statis. Harus statis, tidak boleh mengalami, tidak boleh berubah. Ini gampangannya seperti ini, syubhat ya. Sudah kita bahas. Baik, perhatikan adapun pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim As-Sijizi, mereka berpendapat bahwasanya seperti kata As-Sijizi bahwasanya raja anil furu' wa thabata fil usul. Ya, kata As-Sijizi bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pendapat-pendapat yang salah dari Mu'tazilah, ya, tetapi pada masalah furu', masalah usul dia masih bertahan pada pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah, di antaranya dalil a'rad dan yang lainnya. Tapi kenyataannya setelah kita membaca buku Maqalatul Islamin, kemudian Risalah ila Ahli Tsaghar, Al-Ibanah, tetap aja masih ada syubhat tersebut, ya, syubhat-syubhat, sehingga dalam masalah sifatul kalam beliau juga ada mengarahkan kepada sifat dzatiyah. Ketika beliau berbahas juga dalam Risalah ila Ahli Tsaghar berbicara tentang misalnya sifat ridha, dia ada menetapkan muwafat seperti Kullabiyah. Sehingga Allah alam bisawab bahwasanya boleh kita katakan beliau berusaha ya, namun tetap saja masih ada sisa-sisa Mu'tazilah ya. Jadi yang benar adalah pendapat ini ya, bahwasanya beliau sudah berusaha ya. Namun ya, tetap ada sisa-sisa Mu'tazilah. Syubhat tidak mudah untuk hilang. Syubhat tidak mudah untuk hilang, tetapi banyak kebaikan yang beliau lakukan sehingga beliau menyelisih Mu'tazilah dalam banyak hal, seperti sifatul ulu beliau tetapkan, beliau bantah Mu'tazilah. Kemudian misalnya dalam Maqalatul Islamin, kemudian ru'yah, beliau menetapkan Allah bisa dilihat, Mu'tazilah bilang tidak bisa, beliau bantah. Kemudian belum lagi sifat-sifat dzatiyah, beliau mengatakan Allah punya wajah, Allah punya dua mata. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah punya wajah, Allah punya dua mata, Allah punya dua tangan ya. Beliau sebutkan sifat-sifat tersebut.
dan beliau membantah Mu'tazilah. Kemudian masalah istiwa, beliau tetapkan juga kata beliau yang mengatakan istiwa di atas arsy maksudnya menguasai, maka itu akidah Mu'tazilah. Beliau bantah, beliau mengatakan tidak boleh ditakwil dengan istiwa dimaknakan istaula. Tapi intinya tetap saja masih ada hal-hal masalah sifat ikhtiyariyah. Beliau tolak dan beliau juga dalam sebagian buku berpendapat dengan al-muwafat seperti kullabiyah. Jadi wallahu alam bisawab, beliau sudah berusaha berubah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun akan tetapi masih tersisa-sisa pemikiran kullabiyah dan bahkan pemikiran Mu'tazilah masih tersisa. Subhat yang Mu'tazilah masih ada pada beliau, menunjukkan bahwasanya seorang kalau sudah terjebak syubhat susah, tidak mudah untuk melepaskan diri daripada syubhat tersebut. Taib, inilah Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu kita akan singgung tentang tokoh-tokoh Asy'ariyah setelah Abul Hasan Asy'ari. Kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah beliau rahimahullahu taala. Setelah ini insyaallah.